title. Ini. Sehingga kalau kita masukkan coba kita masukkan dengan data yang sedikit ke program, mudah-mudahan nggak ada masalah. Nih. Tadi saya sudah buka. Nah, ada teman-teman yang sudah nyoba sampai ke sini? Oke, alhamdulillah. Nah, terkait dari data uji analisis itu paling minimal itu berapa Bang? Kira-kira? Sini. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dengan data yang sangat terbatas ini, ya, maka akan kita bisa lihat ini yang tanda merah ini. Kita tidak akan bisa menganalisis yang ini. Corresponding author tidak bisa. Karena ini missing, hilang, tidak ada. Keyword plus tidak bisa kita analisis sekarang fokus. Begitu kita unggah di R, ada problem di sini. Sehingga kita tidak bisa menangani di sini. Kadang-kadang yang problem itu selalu begini. Keyword plus corresponding author. Tiga ini yang sering. Sementara keyword itu menjadi kunci pokok di dalam analisis. Nah, data yang semacam ini tentunya harus dicoba dikonversi, lalu nanti bisa dianalisis secara lebih modern. Nah, proses konversi ke data yang tertata itu saya belum mendapatkan caranya. Maka saya mohon teman-teman cari tahu teman-teman yang memang jago di situ, lalu kita coba data yang tadi kita perlukan itu bisa kita sajikan dengan data yang sangat memadai, artinya sudah bersih, tertata rapi sehingga kita bisa menganalisis. Itu PR berikutnya, gitu. Yang dipentingkan dari itu, lebih dari itu adalah bagaimana kita memanfaatkan menu-menu yang ada untuk analisis. Nah, itu yang penting. Sudah ada yang satu di situ, kecuali Mas Ujang ya. Sudah ada yang coba ke situ? Belum. Belum. Oke. Masih buka-buka aja Bang. Tapi belum tahu maksudnya coba. Ya, nggak apa-apa. Saya lupa Mas Ujang dulu. Berikutnya kalau online pakai ini ya ini. Nah, tadi itu sudah saya beri komentar tapi nyimpennya saya di mana lupa. Yang tempatnya Mas Ujang. Enggak, sudah saya beri komentar gitu ya. Tapi di mana saya nyimpennya itu yang lupa. Sebentar. Sebentar guys.
Kembali ke menu yang tadi saya sampaikan ada di. Jadi ada ini ya yang kritikal ya yang sudah dicoba untuk kita coba close. Nah, lalu kita overview dulu. Overview itu informasi umum, menggambarkan bagaimana eh, hasil-hasil penelitian itu atau artikel-artikel yang selama yang 77 itu. Nah, lihat. Nah, ini. Jadi rentang waktunya ternyata dari 88 sampai 2025 yang diterbitkan ada berapa artikel? 200 sebentar. 77 artikel yang diterbitkan dalam 53 jurnal yang ditulis oleh 211 penulis yang single author tidak ada dan seterusnya. Nah, informasi ini menjadi penting disajikan. Teman-teman bisa memilih ini disajikan apa tidak itu pilihan, tergantung dari niatan awal. Tapi kalau mau menyajikan, ini menjadi bagian background-nya. Hanya memberikan informasi umum. Belum masuk pada poin analisis atau poin tujuan kajian itu. Tujuan kajian kan ada dua kan, performance, sign mapping. Dan itu. Dua itu. Performance berarti berkaitan dengan seberapa kontribusi dari masing-masing komponen di dalam penelitian itu yang bisa dilihat dari, nah nanti kita lihat. Nih. Lalu di sini kita bisa lihat ini annual scientific revolution berarti eh, jumlah terbitan per tahunnya. Ini bisa didiskusikan. Ini kalau mau didiskusikan juga menarik untuk bisa melihat ini. Ternyata perkembangan yang apa berlangsung sangat tinggi jumlahnya di tahun akhir ini. Di 2024 mencapai puncaknya ada berapa ini? 12 artikel misalnya. Nah, ini bisa didiskusikan, kan ini bisa dipetakan. 88 sampai 2004 flat, 2002. Tidak ada perkembangan yang berarti. Baru akan mulai perkembangan itu 2024 gitu kan. Lalu meninggi di tahun 2012 dengan jumlah artikel berapa dan itu secara stagnan sampai 2020. Baru 2021, 2024 kajian terhadap aspek itu tinggi. Itu kalau mau ya. Ini juga masih berkaitan dengan uh, deskripsi umum. Ya, ini sekarang kita lihat satu persatu dari aspek ke kajian atau penelitian. Bisa dilihat dari source itu apa? Apa source? Jurnal. Source itu jurnal. Author jelas, dokumen berarti artikelnya. Ini bisa saudara atau kita diskusikan. Dilihat dari mana jurnal yang paling relevan. Berarti di situ akan kita dapatkan informasi tentang jumlah artikel yang diterbitkan di masing-masing jurnal berapa. Katakanlah ini, kita lihat. Ini parameter. Kita akan menampilkan berapa jurnal. Kita jangan menentukan sendiri. Kita akan melihat 10 teratas, oh. Kita akan melihat 5 teratas, oh. Itu keputusan dari peneliti. Katakanlah kita akan, karena jumlahnya sedikit, kita akan mendapatkan 5 teratas. Oke, run.
Saudara bisa lihat ini yang paling atas jurnalnya apa? Nggak ada nih. Karena tadi datanya rusak tadi. Datanya belum siap untuk dianalisis. Sehingga kita tidak bisa melihat. Katakanlah jurnal X. Jurnal X ternyata ini yang paling banyak menerbitkan artikel-artikel di bidang yang tadi disampaikan. Di moral education. Begitu seterusnya. Sehingga bagi teman-teman yang akan publikasi, sebagai pemula ya jangan menuju jurnal yang paling kompetitif. Tapi kalau saya mampu lah masuk ke situ, ini yang paling sesuai dengan bidang saya, masukkan saya di situ. Jadi nanti dari tampilan yang ada itu kita bisa melihat jurnal mana yang memuat tulisan sejenis. Ini local impact, artinya seberapa jurnal-jurnal itu memiliki dampak. Ini perkembangan dari tahun per tahun. Lalu author, kita lihat most relevant author, produksi time, author local impact. Sama ini sebenarnya. Ini masih definisi dari masing-masing performance analysis. Afiliasi juga sama. Kita lihat pakai parameter 10 universitas perguruan tinggi yang paling berpengaruh. Mana saja. Queensland, PTIK Jakarta, lumayan di sini. Fakultas Education mana, tidak tahu. Hasanuddin, dan seterusnya. Atau kalau kita lihat dari sini, Indonesia relatif mendominasi. Ya kan? Nah, itu juga didiskusikan padanya dulu. Lalu kita lihat eh, most relevant outer production overtime is. Lalu kita lihat impact-nya. Impact. Jadi impact-nya yang 10. Mau lihat dari sisi index-nya, oke. Nah, kita nggak tahu yang mana ini karena tadi ada kerusakan di dalam data. Nah, ini kalau mau bagus disandingkan dengan yang produksi tadi. Apakah jumlah artikel itu berkorelasi atau secara otomatis berkaitan dengan citasi. Artinya bisa saja eh, autor itu produktif, tapi mungkin impaknya sedikit. Saudara Ujang produksinya 10, tapi impaknya sedikit, karena citasinya juga sedikit. Tapi teman lain hanya satu artikel, tapi ternyata citasi banyak orang. Itu kan tidak berkorelasi secara positif. Begitu pula yang selanjutnya bisa kita lihat di sini, ini masih sifatnya performance. Ya. Nah, pada saat kita mendiskusikan dari masing-masing analisis itu, mohon untuk bisa dilengkapi dengan parameter yang ada di sini. Nih, akan dilihat berdasarkan indeks sampaikan jumlah yang akan dianalisis berapa. Itu penting. Ya, clear. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada. Belum? Oke. Kalau belum, kita masuk langsung ke clustering apa ini? Konseptual struktur.
ada kok occurrence network, ada thematic map, ada thematic evolution. Concurrency network artinya jaringan antara konsep. Jadi seberapa kemunculan konsep-konsep yang diwakili oleh kata kunci itu terhubung satu dengan yang lain. Terhubung berarti itu nanti akan kita lihat bagaimana keterkaitan tema yang dimaksud dengan topik-topik yang lain. Kita lihat kembali parameternya, kita lihat. Kita menggunakan apa? All keyword atau author keyword. Ini kembali keputusan di tangan peneliti. Kalau saya lebih suka menggunakan author. Nah, ini karena itu yang memang dikembangkan oleh penulis yang tahu persis apa yang ditulis. Tapi kalau itu author plus ya, keyword plus itu berarti kata kunci yang dicari oleh mesin yang ada di dalam abstrak. Oke, ini nanti apa namanya, didiskusikan di dalam analisisnya. Oke, ini metode. Nah, ini cara-cara yang nah, berapa yang akan ditampilkan. Ini notirnya apa namanya, representasi. Apakah itu yang berupa bulatan biasanya gitu ya. Berapa yang akan kita tampilkan kata kunci itu. Maka kita akan menampilkan sebanyak misalnya 20 saja dulu. Nah ini. Sehingga dari sini kita bisa melihat satu, dot-dot lingkaran-lingkaran itu dan warna yang berbeda serta garis yang berbeda pula. Jadi situ ada garis, ada lingkaran, ada warna. Itu masing-masing memiliki makna. Garis itu menunjukkan keterhubungan. Semakin tebal berarti itu keterhubungannya semakin tinggi. Ada frekuensi antar konsep, antar kata kunci itu tinggi kalau tebal. Begitu pula bulatan ada di situ, dot itu juga merepresentasikan jumlah kata kunci. Semakin banyak kata kunci yang digunakan, kemunculannya, ya, maka semakin besar. Yang ketiga, cluster. Ada warna itu menunjukkan cluster. Kata yang sering berhubungan dalam kelompok itu. Kita lihat. Yang pertama adalah primary education. Itu yang paling banyak di situ. Lalu itu terkait dengan apa? Penelitian-penelitian yang selama ini ada. Satu, terkait dengan kurikulum, terkait dengan inilah tema-tema yang sering muncul dalam klaster yang sama. Kalau elementary education, apa? Nah, ini saudara bisa lihat. Personal epistemologi, apa ini? Education quality, dan seterusnya. Nah, ini satu klaster. Di dalam menarasikan data ini, sudah disebutkan tadi. Satu, pengklasterannya. Dua, keterhubungan antar konsep. Itu yang berkaitan dengan co-occurrency network. Sebelum berlanjut, ini akan lebih kaya, terutama yang cell mapping itu, visualisasinya dengan Hospir itu akan lebih bagus.
Ini juga bisa, tapi kurang kaya visualisasi. Sangat pengetahuan saya. Sehingga kalau mau lihat yang sound mapping itu di situ, di Foursquare. Nanti apa tampilannya bisa macam-macam. Mau dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun kelihatan. Ini tidak bisa. Lalu bagaimana keterhubungan antar konsep yang ada, kita bisa lihat juga dari tema. Tema apa yang itu sedang ngetren dan tema apa yang itu sudah kadaluarsa. Kembali kita lihat menggunakan apa? Author reward, parameternya apa? Berapa kata yang akan kita, katakanlah kita membatasi, tidak usah banyak-banyak. Berapa? 30, 30 kata. Saran, nah, ini kan ada 4 kuadran. Ada empat, empat apa? 4 bidang ya. Garis ke atas itu menunjukkan tingkat perkembangannya. Jadi yang kotak di sini adalah menunjukkan tingkat perkembangan jumlah penelitian yang ada. Ya. Semakin ke sini berarti semakin tinggi, semakin banyak kajiannya. Semakin bawah berarti semakin jarang. Yang kanan itu adalah berkaitan dengan relevansi. Artinya yang saat ini sedang menjadi perhatian dari komunitas. Dan itu diberi nama sendiri-sendiri. Sehingga yang di sini, tema-tema yang muncul di kiri kanan atas itu berarti tema yang dulu memang banyak, tetapi saat ini tidak kurang relevan. Apa saja itu? Yang berkaitan dengan educational equality, lalu ada lagi reducing student burden. Nah, ini dulu banyak ya konsep-konsep yang berkaitan dengan itu. Disiplin, etnografi. Gitu. Tapi untuk saat ini kurang relevan. Disebut dengan nice theme. Lalu ada yang ini sedang muncul. Sedikit sekali penelitian yang ada di sini, tingkat perkembangannya, tapi ini relevan. Apa itu? Nah ini. Nah, teman-teman bisa melihat mana kira-kira tema-tema yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu bisa dilihat di sini. Yang atas ini relevan dengan kondisi saat ini, akan tapi sudah banyak yang mengkaji, sudah banyak artikel ya terbit. Yang bawah sangat relevan temanya hari ini, tetapi masih terbatas. Kita lihat apa saja ini. Value education, primary education, social studies. Berkaitan dengan apa ini? Well-being, service learning, social inclusion. Dan tema-tema berkaitan dengan toleransi. Lalu yang ini, apa? Moral education, value education, personal epistemology, dan epistemic belief. Yang kemarin baru kita kaji. Kira-kira ya, itu berkaitan dengan bagaimana pemeroleh apa pemahaman ya, pemahaman moral dari perspektif epistemiknya siswa. Nah, ini masih jarang ini dikaji. Ada baru muncul berapa? 2 ini epistemik. Itu fungsinya di situ. Dan ini di apa portfolio tidak ada ini pemetaan ini. Tapi dengan pola yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Yang lainnya nanti dieksplorasi. Ini kan masih banyak menu yang belum bisa kita eksplorasi atau yang belum kita jelaskan. Teman-teman tidak perlu khawatir. Punya teman setia, punya teman dekat yang setiap saat jam berapapun kita bisa tanya.
Di sini ada di RStudio apa yang dimaksud dengan conceptual structure? Dia akan jawab. Udah pakai itu aja. Kalau belum jelas, tanya lagi sampai kita mendapatkan informasi yang memadai. Jadi tidak usah tanya ke Mas Ujang, tidak usah. Tanya ke chat GPT sudah selesai. Oke, clear? Oke, atau KO? Oke. Oke, mantap. Gimana? Oke, siap. Terkait dengan tadi kan kita strategi dengan pojok Ini, ini, yang pojok kanan atas itu Pak. ini. Yang atas lagi, Mana? atas lagi Pak. Oh yang ketiga itu. Nah, Oh, menu, menu. Nah, ini. iya. Nah, Nah itu kan ada ketentuan kalau yang tadi kan ada dimensi misalnya 10. nah. Yang jadi pertanyaan misalnya, Ini 30. nah ada nggak ketentuan supaya misalnya bagus atau gimana ada saat masuk ke itu minimal berapa? Itu kan tadi tergantung fungsi peneliti kita. Nah, Nah, kalau misalnya dari topnya sendiri mungkin ada masukan misalnya nanti kita sebaiknya berapa nih? pertimbangannya. Nah, Itu assessment dari peneliti. Ini ada ketentuan. Katakanlah kita, misalnya, sikat menu tadi ya. ya, Saya kepengen hanya yang memang 5 the best saja lah. Nggak bisa banyak-banyak. Pertimbangannya apa misalnya? nah, Nah, itu adjustment dari peneliti. berarti itu juga perlu dijelaskan di istrinya berarti Ya, kenapa kok 5 gitu ya? kenapa kok 5-nya bisa dijelaskan kalau punya argumentasi, tapi kalau tidak cukup memberikan informasi bahwa ini hanya Hanya membatasi 5. di situ. Supaya pembaca itu tahu persis, oh ini 5 ini karena pembatasan, bukan karena adanya itu. Dan teman-teman bisa bermain-main di situ, dicoba 10. Ternyata kok apa namanya masih banyak gitu ya. Misalnya kan datanya banyak, bisa ditambah. Supaya nanti lebih detail gitu. Ternyata dengan pembatasan 10, eh, jurnal-jurnal yang menyebutkan itu masih banyak jumlahnya. Eman-eman ini gitu. Karena kita ingin memberikan informasi pada pembaca spektrum yang lebih luas. Jadi tujuan kita itu jangan kita sendiri ya saya. Tapi tujuannya adalah pembaca. Kebutuhan pembaca itu apa? Itu pertimbangannya. Nah, ya untuk number of word itu. Misalnya, mengapa kita membatasi hanya 30? Supaya lebih mengerucut, misalnya. Tapi kalau nanti spektrumnya diperbanyak, nanti tidak mengerucut. Jadi, yang muncul satu kata pun masuk di situ. Itu ya. Ya, oke. Nah, termasuk ini tuh. Minimal cluster frekuensi per dot. Yang tadi saya sampaikan. Jadi ini peneliti juga yang memberikan judgment. Kenapa 5? Ya 5 sudah cukup lah mewakili untuk apa? Apakah topik itu memang sering dikasih minimal 5 kali muncul? Tapi kok kalau 5 itu ya belum bisa dikatakan itu menjadi topik yang bagus gitu ya. Karena baru 5 kali disebut gitu. Nah, kita naikkan saja. Ya minimal 30 kali lah disebut. Nah, coba nanti kalau 30 kali ada berapa? Ternyata tidak merubah. Nah, jadi itu yang akan dimunculkan adalah kata kunci atau konsep yang minimal 30 kali itu muncul di artikel-artikel yang ada. Clear? Yang untuk RStudio dipandang cukup ya, pindah ke Fast View ya. Tapi tadi PR-nya masih mencari
software yang bisa mengkonversi dari data yang masih carut marut tadi menjadi data yang rapi. Saya belum menemukan itu. Kemarin baru sampai dikonversi ke LPS apa ya? Setelah itu berhenti. Karena lanjutannya saya tidak paham. Itu bahasa-bahasa apa program. Oke, kita lanjut ke program Postpay. Mulai apa saya Postpay ini? Oh, enggak. Oke, kita create mau analisis apa? Based on tengah geografi. Next, Scopus dari next, Scopus cari data kita. Cari data kita yang di download. Mana tadi downloadnya ya? Barang tanggal, datanya tadi mana lupa saya. Itu 6. Oke. Next, sampai di sini teman-teman sudah sampai. Nomor 25 itu bisa diubah. Jadi maksudnya apa ya? Saya sampai situ. Yang Ini 25. ignore dokumen with large number of author. Ya, tidak usah di. Jadi kita ignore yang apa namanya penulisnya banyak. Jadi author co-author kan banyak, penulisnya kan banyak kan. Itu ya di sini dikatakan ignore. Jadi berapapun penulisnya tetap dianalisis. Semuanya sudah masuk di situ. Sudah yang belum monggo. Oke. Yang di Zoom udah sampai sini belum ya? Iya lagi di situ. Masih proses, Mas. Tapi dia apa namanya? Kopi, Bu. Ya udah sampai sini.
Sudah semua? Oke. Nah, kita memahami dulu eh, apa saja yang tersedia menunya. Ini ada co-authorship, koherensi, yang ini berkaitan dengan tadi kata kunci yang muncul secara bersama-sama tadi, berkaitan antara konsep yang satu dengan yang lain, citasi, jumlah citasi, bibliocoupling, saya agak lupa ini, bibliocoupling. Bibliocoupling itu yang selalu berpasangan, konsep-konsep yang selalu berpasangan. Co-citation berarti itu satu kata kunci yang dikutip secara bersama-sama oleh beberapa penulis. Kalau tidak salah gitu. Nah, sekarang yang yang kita pentingkan berkaitan dengan, ya semua penting lah. Tapi yang berkaitan dengan tema dulu. Tema-tema atau konsep-konsep yang sudah muncul. Kita pilih yang auto keyword gitu ya. Next, jumlah kata kunci, jumlah minimal kemunculan kata kunci. Mau batasi yang sering banget muncul atau kita memberikan kelonggaran. Hanya 5 kalau sudah kita batasi pada minimal 5, berarti kata kunci yang itu sering muncul minimal 5 kali akan dianalisis. Tapi kalau kita naikkan menjadi 10, berarti kata kunci yang hanya muncul di bawah 10, dia tidak akan dianalisis. Nah, parameter ini sebaiknya disampaikan di dalam sajian hasil. Sehingga nanti akan kita bisa lihat jumlahnya nanti akan menjadi beda. Ini ada 252 keyword, tapi 7 yang hanya yang memenuhi threshold, yang memenuhi ambang batas. Sehingga itu hanya ada 7. Kita perkecil 5 tadi berapa? Belum muncul. Kalau 4 hanya 8. Ada 13 kalau 3. 2. Jadi tahun 88 sampai sekarang itu hanya ada kata yang muncul 2 kali. Itu minimal itu ada 28 kata. Kita lihat. Next. Oke. Moral education 15 kali muncul dan seterusnya. Oke, finish ya. Ini data kuantitatifnya ini. Nah, kita lihat sekarang jaringannya. Nah, ini. Ini klaster-klaster yang tadi sama di RStudio seperti ini. Ini kan ada yang D, ya kan? Ini terhubung dengan konsep apa saja. Saudara bisa lihat di sini. Primary education, moral education, social studies, social inklusi, dan seterusnya. Nah, pendeskripsiannya adalah saudara bisa berangkat dari klaster itu. Jadi kelompok kata kunci, kelompok konsep yang saling terhubung dalam penelitian selama ini apa saja. Kalau kita lihat itu kan ada berapa klaster? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klaster. Masing-masing klaster bisa didiskusikan dan akan apa namanya bagus kalau sudah bisa menemukan keunikan dari klaster-klaster ini. Lalu ini kita bisa lihat, ya. Boleh. Nah, ini. Kalau dengan overlay ini akan muncul
informasi kira-kira berdasarkan tahun sampai tahun 2024 itu masing-masing kata itu kata yang sering muncul dari masa lalu dan sampai sekarang itu apa saja dan itu direpresentasikan dengan warna. Warna kuning pada itu service learning ya. Lalu apalagi ini education quality dan kuning ya. Ini itu baru banyak muncul di tahun 2024. Jadi kata yang warnanya gelap di sini itu menandakan bahwa itu paling banyak muncul di tahun 2000 berapa nih? Tutupan nih. Nah, di 2014. Nah, kerjanya ini untuk bisa melihat apa namanya perkembangan eh, dari tema yang eh, muncul. Dan ini kita bisa rubah tahun ini. Potongannya kita bisa rubah. Mulai tahun berapa sampai berapa. Tergantung kita. Yang saya lakukan untuk bisa mendownload data ini, saya gunakan apa namanya? Screenshot. Tidak saya download karena datanya agak beda, apa tampilannya agak beda. Kalau screenshot itu enak, sesuai dengan keinginan kita aja. Karena kita kadang-kadang dapatnya kan nah, sampai di sini. Karena ini kan tulisannya kecil-kecil. Jadi kalau dari download kadang-kadang hasilnya apa adanya di situ. Tapi kalau ini kan kita bisa mainkan di sini, besar kecilnya. Dah, dapat data. Tinggal simpan dan jangan lupa diberi nama. Sebab nanti kita akan mendownload banyak tampilan. Akhirnya nanti bingung kalau tidak beri nama. Melihat ini aja kalau saya sudah tertarik tampilan itu. Apa itu? Ya kan? Melihat ya, bagus banget itu. Maka disebut dengan segmen pengen itu memberikan bagaimana apa namanya keterkaitan ya, tentang konsep. Dan di Fox Theory bisa dilihat perkembangan dari tahun ke tahun. Itu baru satu menu. Analisis menu yang lain saya kira bisa dieksplorasi lebih jauh. Oke, lalu yang berikutnya, kalau kita ingin menganalisis yang lain lagi, maka kita kembali ke sini dari awal lagi. Tapi saya tahu yang Mas Ujang dari awal lagi ya. Kita tidak bisa hanya back-back aja. Karena data yang dianalisis apa namanya walaupun sama, tapi prosesnya akan berbeda. Sehingga kita kembali ke tadi pilihan-pilihan menu yang ada. Dekorasi, sitasi, sama ini nanti apa namanya datanya juga akan kelihatan di situ. Saya Oke, teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan?
Kalau lagi ada pertanyaan, kalau enggak berarti sudah paham. Sopo. Untuk menu-menu yang lain sekali lagi, kalau masih mengalami kebingungan, tanya Mbak Cat gitu. Apa maksud dari masing-masing itu? Ya. Kalau masih bingung, bisa kita diskusikan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini data parameter tadi, ukuran-ukuran yang digunakan tadi. Karena itu akan memberikan informasi yang lebih utuh pada pembaca. Itu yang pertama. Jadi sajikan apa adanya gitu ya di dalam apa paparan hasil. Nah, kita tinggal lihat nanti bagaimana gaya selingkuh dari jurnal tujuan. Apakah dia menghendaki hasil dan pembahasan itu bisa pilah atau jadi satu. Kalau jadi satu, berarti begitu tampilan langsung dibahas. Begitu tampilan langsung diinterpretasikan. Kalau menyampaikan hasil mudah karena tinggal mendeskripsikan. Tantangan kita adalah pada saat menginterpretasikan data. Misalnya contoh yang kita lihat yang dari Waswuyer aja. Oke. Ini sebentar kita share screen-nya dulu. Oke. Misalnya kita milih yang sebentar. Citasi berdasarkan pada negara. Sorry, sorry. Kita lihat. Oke. Karena datanya sangat sedikit, sangat sulit ini. Bukan dari Ya, karena citasi kok ini. Kalau kositasi mungkin bisa ada jaringan. Nah, ini harus dari awal lagi. Tuh, sebentar.
Ya, kan, ya beres ya sulit ini menggambarkan itu kembali Waswiraja ya. Nah, misalnya ini yang kooperatif ya, saya lihat ini perguruan tinggi karena ini nama yang sudah benar ya. Karena ini nggak bisa kita lihat lembaganya kan ini. Hanya konselor ini nggak bisa kita lihat ini departemen mana ini. Perguruan tinggi mana kali itu. Karena kembali datanya yang belum beres itu. Nah ini kita bisa lihat gitu. Pertama dideskripsikan bagaimana ini keterkaitan ini. Ada dua klaster ini, tiga klaster. Satu kerjasama di antara yang hijau ini, kemudian yang ini yang biru, ungu, yang satunya kuning. Jadi kerjasama ini bisa dideskripsikan per klaster ini, atau dilihat juga dari kemunculannya per tahunnya, atau dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun. Yang warna kuning ini kan baru mulai. Ya ini yang sudah established. Artinya antara Faculty Education dari Queensland sama School of apa di Desain Queensland ini membangun kerjasama sudah lama. Ini kan data, paparan dasarnya seperti itu. Tapi kita coba tafsirkan, mengapa ini sudah berkembang duluan. Dan kalau kita lihat itunya, kerjasama ini lebih banyak ada di negara-negara berkembang daripada ada negara maju daripada negara berkembang. Pertanyaannya menjadi, mengapa kerjasama itu lebih banyak terjadi di sana? Itu interpretasi. Disitulah sebetulnya posisi kita untuk bisa menginterpretasikan data-data yang ada. Menurut teman-teman, kenapa ini kerjasamanya paling banyak berkembang di negara-negara maju? Itulah sebetulnya nilai tambah kita di situ. Pada saat kita menginterpretasikan data itu sebetulnya, bukan sebatas pada tampilannya. Pertama, kita harus berasumsi dulu. Berasumsi kan bisa saja itu salah. Ya kan? Jadi berasumsi bisa salah, karena itu pendapat yang sifatnya masih sementara. Kan? Ada yang bisa menjawab tadi pertanyaannya, mengapa itu banyak terjadi di negara-negara maju? Oke, sumber daya manusia, budaya kampus, akademinya bagus. Ada dasarnya, itu asumsi kita. Lalu kita mencoba mencari validasinya. Apakah asumsi kita itu benar apa tidak? Dan kira-kira kalau itu berkaitan dengan tadi budaya akademik, kira-kira kita mencarinya gimana? Bahwa di negara-negara maju itu akademinya sudah berkembang.
cari oke oke ada buktinya bagi dasar. Atau gimana kita akan mencari datanya? Kalau dana tadi kan di sana itu tinggi. Itulah tantangan kita. Jadi menginterpretasikan data itu yang penting. Ya, tantangan. Concern juga. Kalau saudara bisa mendapatkan apa namanya informasi-informasi terkait dengan kerjasama penelitian antar lembaga, mungkin dari ya, publikasi yang sejenis bibliometrik, saudara bisa jadikan pijakan itu bahwa mereka sudah lembaga-lembaga itu memang sudah lama menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, sebagaimana tinggal saudara lihat rujukannya bahwa mereka sudah mengembangkan kerjasama itu sudah sejak tahun sekian. Juga pakai itu kalau ada fitur Scopus itu namanya Scopus ya. Hmm. Bisa dicari di itu buat cari tahu apakah misalnya negara itu memang bekerja sama di dalam penelitian yang sebenarnya kita Itu bisa di situ. Tetapi apakah itu bisa menjadi dasar mengapa mereka kerjasama itu sudah berkembang daripada negara-negara yang lain gitu. Itu interpretasi kita. Mengapa ini? Kemengapaannya menjadi penting. Kalau bahwa kerjasama ya kita bisa ada di situ. Dan ini juga bisa memberikan gambaran kerjasama. Nah, mungkin kalau di Scopus bisa dipetakan apa namanya di menu itu ya, dipetakan tidak hanya di bidang ini tapi di bidang yang lain bisa saja. Nah, di masuk argumennya kalau misalnya validasi juga bisa di Scopus lain. Misalnya kita apa ya memvalidasi asumsi kita, bener nggak sih itu bahwasanya misalnya kerjasamanya itu apa? Misal punya saya gitu di apa namanya? Misal penerapan indigenous knowledge gitu untuk di negara maju itu ternyata kayaknya ini memang berakar dari kolonialisme dan memang ingin mengembalikannya sehingga diterapkan kembali ketika saya cari di Scopus AI itu ada data pendukungnya. oke. Yang itu saya belum begitu kenal, tapi kita coba lihat. Oke. Sebentar. Ini saya carikan dulu. Jadi ini ada tambahan informasi dari Mas Ujang untuk bisa melihat menu yang ada di Scopus sebagai dasar untuk berargumentasi. Ya, Oke. Di sini menunya di mana, Mas? kebetulan Pak Prof untuk UN-nya memang tidak berlangganan secara langsung, tapi saya punya like-nya gitu. Saya kirimkan linknya nanti bisa dilihat Prof Oke. di Nah, di WhatsApp. Oke, bisa dieksplor bersama di link. ini sih disarankan saja. Oh iya, sudah dikirim linknya. Oke. Tinggal dibuka tapi kalau sudah login di akunnya Prof itu yang UN-nya tinggal dibuka aja di copy terus di paste di kosong terus di
Langsung dibuka atau copy? Di copy dulu dong, di paste di tab yang ini. Copy, terus Terus ya boleh di paste di situ Bang. sini, Di linknya Bang, ya. Nah, di situ. ini. Ya. Nah, di paste di situ Bang. Nah, kita di enter. Nah, Import tinggal, apa? tinggal dimasukkan apa yang mau bisa di situ, ntar muncul referensi di kolom atas yang apa namanya kayak kelihatan. What would you like to learn more about? Itu tinggal bisa sub kerjasama apa gitu. Ya. Nah itu tinggal di Di sini. promnya di situ ya Bro. Oke. Nah Ini menu baru ya? menu baru tapi di UN-nya sendiri belum berlangganan secara resmi. Jadi yang baru itu BM UI, tapi saya mau pilih itu bisa kan pasti masukkan ke sini. Jadi, Bisa, bisa, bisa jadi bisa. jadi ini menu baru, saya kira sangat membantu gitu ya. Ya bisa sangat membantu buat penelitian kita dan database-nya dari Scopus semua. Enak di sini. Yang ini ya. Oke. Iya, Jadi teman-teman bisa menggunakan yang nanti kita share gitu ya. Misalnya kita buat would you like to learn about, misalnya tadi apa? Kerjasama. Berarti misalnya ya sama penelitian negara mana tadi di ya, negara ya, apa. network ya berarti ini. Network riset ya. Nggak tahu ini tampilannya tadi antar negara atau antar apa ini masih umum ini networknya. Ya, iya, bisa dikatakan. Hasilnya seperti itu buat mendukung argumen. Itu sih ya. Fokus. Kadang kalau kita masukin promnya bahasa Indonesia keluarnya juga bahasa Indonesia. Oh, sedih. Tapi tidak menjamin, Semuanya tercover. ya tidak menjamin hasilnya juga bahasa Indonesia. Belum bisa disetting. Tapi lebih bagus ke sini. Bahasa Indonesia juga bisa. Tapi kalau kita masukin promnya bahasa Indonesia juga hasilnya belum tentu keluar dari bahasa Indonesia. Oh. Untung-untungan lah. Oh. Nah itu yang angkanya itu sumbernya 1, 2, 3 itu. Sumber jurnalnya sumber ya. Ya sih. Ya. Enggak. Sekarang lupa. Judulnya apa? Kata. Penulisnya siapa? Oke, ini network tapi yang tadi promnya kan masih general sehingga hasilnya pun general kan Ya ya. masih general. Ya, tapi ketika kita dimasukin apa memasukkan negara misal, Network antar negara ya nanti munculnya itu. Kalau ini kan masih umum tadi network research and analysis research. Jadi semakin spesifik promnya itu semakin bisa menyajikan data yang sebagaimana kita harapkan. Nah, termasuk yang ini tambahan menu yang ada di ini apa namanya studio. Sekarang ada AI-nya, ada AI-nya. Saya juga baru, sekarang sudah tambah. Mana ini? Sebentar yang AI-nya, ini nih, review AI ini. Tapi saya belum menggunakan ini. Ini kan juga apa analisis berdasarkan interpretasi dari AI. Ini to help you understand pattern and insight emerging from your contextual analysis. Nah ini saya belum belum mencoba menggunakan ini. As, coba ini as preview. Asnya di mana asnya?
Ya nanti dieksplorasi sendiri. Ya. Tapi intinya adalah banyak tambahan-tambahan menu yang berkaitan dengan AI. Dan itu nanti akan menjadi penggoda kita pada saat kita menulis artikel. Kayak digoda, kalau laki-laki digoda wanita cantik ini. Mau tidak mau kita ngelirik, kalau sudah ngelirik tertarik, mau tidak mau kita PDKT. Kan. Seterusnya ya. Karena itu nanti godaannya di mana? Pada saat kita menggunakan AI untuk analisis, ya kita terus tergantung di situ. Ya itu belum tentu benar kadang-kadang interpretasi. Ya. Kalau tidak percaya, silakan sekarang sama-sama tanya ke ChatGPT, gambarkan jam dinding, kira-kira nanti keluarnya. Untuk buktikan bahwa AI, ChatGPT, itu tidak 100% benar. Gitu. Coba buka ChatGPT, lalu tanya, bukan tanya, minta digambar. Gambar jam dinding. Coba. Saya coba juga. Gambar jam dinding gitu. Yang di rumah juga bisa. Halo Bapak Ibu yang di rumah bisa menyiapkan kertas untuk menggambar jam dinding ya. Kok pas gitu. Tanya ChatGPT, gambar ya, gambar jam dinding. Ya, buatkan boleh. Ya dicoba aja, nah, buatkan nanti lalu dia keluar buatkan sendiri ya. Sudah proses? Oke. Nunggu permohonan. Masih gambar kok ada penjelasan. Yuk, gambarkan gitu ya. Kalau situ. Saya mah belum gambar kan jam dinding. Hitung jaringan tergantung komputer processingnya. Sama-sama jaringannya, tapi nanti munculnya yang mana yang duluan, itu prosesornya. Baik, saya sudah keluar. Lagi proses kok. Sudah keluar. Saya perwakilan. Saya buat nanti ini kok. Oke. Sudah keluar? Sudah keluar? Sudah keluar? Sedikit oke. Yang di rumah sudah keluar? Belum, Prof. Udah, Prof. Oke. Pertanyaan saya sekarang, jam
Jam berapa? Jam 10. Ya, semuanya sama. Detiknya aja yang beda sih. Nggak, artinya hati-hati gunakan chat GPT gitu loh. Kalau kita tidak apa namanya ngecek betul di apa sumber rujukan yang ada, nanti akan dia sampaikan yang sama. Maka jangan terlalu sangat percaya dengan chat GPT gitu loh, maksud saya. Kalau misalnya kita ingin apa pengertian atau definisi apa gitu ya, kebudayaan atau apa gitu ya, atau epistemik gitu, dia akan memberikan apa namanya sesuai yang kita minta plus rujukannya. Tapi tolong dicek betul apakah di rujukan tersebut itu memang benar-benar dia menyatakan begitu. Kalau enggak, salah. Karena yang disampaikan itu kan dia acak tahu, nyari-nyari ketemu pertama ya itu yang di itu. Jadi eh, sekalipun ChatGPT akan membantu kita, tapi kita jangan bergantung. Jadi jangan dibalik. ChatGPT jadi tuan, kita jadi membantu. Yes. Harus dibalik. Kita menjadi tuannya, dia sebagai pembantu. Nah, sekarang ini yang menjadi problem kita bagi teman-teman yang mengajar itu adalah bagaimana kita mengecek betul originalitas dari karya mahasiswa. Sangat sulit. Paling-paling kalau kita sudah sangat familiar dengan bidang kita, satu. Kemudian yang kedua, kita sudah familiar dengan tata tulis formal, kita, kita bisa lihat, oh ini rasa-rasanya bukan human ini. Tulisan AI lah ini. Kelihatan struktur polanya. Jadi nanti dalam penulisan mohon untuk bisa tidak bergantung pada ChatGPT atau AI, walaupun di beberapa jurnal memang sekarang sudah welcome dengan ketentuan tertentu. Ya, tidak boleh melebihi 20% dari total teks. Dan harus mencantumkan bagaimana peran dari AI itu. Itu beberapa jurnal sudah terbuka begitu. Karena sekarang itu sangat sulit mengontrol itu. Karena tampilan pola kalimat yang ada itu kalau kita di situ apa namanya memilih promptnya itu bisa spesifik sebagaimana yang sudah kita harapkan. Buatkan narasi dalam bahasa akademik, dalam bahasa jurnal, maka yang muncul di situ nanti akan bahasa jurnal. Itu. Jadi hati-hati di situ. Oke, kembali ke sini. Katakanlah kita sudah khatam berkaitan dengan analisis data dan interpretasinya. Sekali lagi, interpretasi itu berkaitan dengan behind the data. Di balik data itu apa yang kita bisa maknai. Itu yang dipentingkan di situ. Jadi kenapa penulis satu itu lebih produktif? Dan produktivitasnya itu dimulai sejak tahun bahula. Kita yang paling tahu. Nah, mengapa Vygotsky itu banyak dijadikan rujukan? Ya, dari citasi global, dia memperoleh sekian juta rujukan. Apa maknanya? Itu kan kita yang tahu. Mengapa dia mendapatkan ada memiliki pengaruh yang sangat besar? Asumsi kita apa kira-kira? Anu, Bro. Apa? Masih kekuatan barat. Oke, ada rekomendasi kekuatan barat apalagi ada yang bisa memberikan asumsi tadi? Sederhananya kalau saya ya saja karena dia pencetus teori itu, ya kan itu.
Dia memang pencetus teori itu dan memang mereka dia menjadi ahli satu-satunya yang ada di dalam konstruksi sosial. Jadi pencetus teori dasar. Maka siapapun yang ngambil akan merujuk ke situ kan. Nah, itu. Jadi behind the text, behind lanjut. Mengapanya itu loh. Jadi itu nanti di dalam pembahasan. Katakanlah kita analisis data, sajian data, dan interpretasi data sudah khatam. Hal yang paling krusial kita hadapi adalah membuat konteks penelitian itu. Konteks penelitian adalah letaknya di latar belakang. Jadi konteks itu kan akan memberikan satu background, mengapa penelitian itu menjadi penting. Nah itu yang agak sulit. Masukkan saya ke artikel Mas Ujang itu salah satu kaitannya. Kan sudah ada. Ya, mengapa itu penting dikaji? Mengapa moral education itu perlu dianalisis secara bibliometrik? Mengapa literacy science itu perlu dikaji secara bibliometrik? Karena ini mengkaji hasil-hasil penelitian, tentunya konteksnya adalah konteks penelitian, bukan konteks empirik. Kalau ada konteks empirik itu konteks empirik itu untuk apa namanya penguat saja. Jadi misalnya berdasarkan pada apa kondisi empirik gitu ya, hasil-hasil penelitian yang ada ditemukan apa. Tidak seperti itu kan. Karena konteksnya adalah kita akan memasuki belantarannya hasil-hasil penelitian itu. Karena di background itu kan jenis penelitian akan menentukan cara kita menyampaikan konteks kan. Penelitian tindakan akan berbeda dengan penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan akan berbeda dengan penelitian ex post facto dan seterusnya. Literatur review sama, nah, konteksnya seperti apa. Sehingga dalam konteks ini maka yang bisa kita lakukan gitu aja, kita berakrab dulu dengan hasil-hasil penelitian yang sejenis bidang itu. Nah, itu yang paling krusial bagi kita. Dan di situ mohon untuk bisa dirumuskan problemnya atau tujuan penelitiannya untuk apa. Sebagai guiding kita waktu kita menampilkan hasil analisis. Ya ini baru ini apa namanya ungkapan lesan ya. Sepertinya harus ditindaklanjuti. Artinya teman-teman memang nulis, lalu dari situ kita bisa memberikan masukan pada tataran mana itu perlu diimprove. Tanpa itu ya kita masih hanya berandai-andai di dalam angan-angan aja. Wih, hampir setengah 4 ini. 2 SKS kok sampai jam 10. Oke, ada pertanyaan? Mau silakan kalau ada. Kok kelihatannya oke atau GO gitu ya. Memang kalau hanya dibayang-bayang itu pusing. Harus tidak lanjuti. Dicoba. Nah, jadi boleh saya ringkas apa yang kita lakukan. Satu, gunakan performance analysis itu menggunakan R. Ya. R itu akan lebih bisa memberikan gambaran tentang performance analysis. Lalu saya mapping gunakan Post-view. Akan lebih mudah. Walaupun di apa namanya di R Studio juga bisa digunakan untuk sound mapping, terutama yang berkaitan dengan tema.
Lalu kemudian yang berikutnya, yang lebih penting lagi adalah interpretasi data. Caranya, asumsi kita dulu, cari data, apa namanya, rujukan untuk menguatkan asumsi yang kita sampaikan. Salah satu tadi sarannya adalah menggunakan Scopus AI tadi yang nanti kita bisa share gitu kan ya. Itu hanya untuk bisa menunjukkan data-data yang ada. Salah satu di antaranya. Apalagi ya? Saya kira itu ya sebentar lagi. Untuk tindak lanjutnya, monggo silakan untuk bisa ditindaklanjuti. Gambaran saya begini. Kalau teman-teman sudah bisa fokus di situ, lalu sudah bisa mendapatkan tema tema yang masih apa namanya jarang diteliti dan itu akan menjadi fokus. Baru nanti di situ tindak lanjuti dengan kajian artikel-artikel yang sehingga untuk waktu yang masih tersisa itu maksud saya adalah kita gunakan untuk mendiskusikan dari artikel-artikel yang relevan dengan bidang yang akan dikaji. Tentunya masing-masing berbeda. Ya. Yang moral education akan menyampaikan kajiannya yang berkait dengan artikel di situ dan seterusnya. Itu gambaran saya. Tapi untuk prospeknya silakan teman-teman nanti menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Sebenarnya kalau mau bisa ya materi-materi kemarin itu sebagai bahan awal untuk melakukan atau untuk jadikan referensi di dalam menginterpretasikan hasil. Hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan. Jamnya dan harinya mohon diinformasikan. Kalau tempatnya di sini, itu di mana sampai ketemu? Jangan ngajak di kafe. Ngoten, Bro. Jangan ada kondusif di kafe. Iya. Nanti itu jadwalnya saya share ke Prof. Oke. Kira-kira yang cocok mana. Oke, siap. Izin gitu, teman-teman undur diri ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Kita udah selesai. Saya tutup. Oke.